Halo semuanya, kalian apa kabar? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bilangan bulat dan nanti mungkin akan dibahas tentang bilangan rasional dan bilangan irasional. Jadi materi ini adalah materi pengantar sebelum kita masuk ke materi berikutnya, yaitu keterbagian. Sorry teman-teman. Oke. Nah, jadi bilangan bulat atau yang biasa disimbolkan dengan Z besar itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan anggota dari himpunan yang anggotanya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Berarti bilangan bulat bisa kita katakan dibagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya, kemudian 0 dan bilangan bulat negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, yang paling atas ini biasanya disimbolkan dengan Z positif, kemudian yang paling bawah biasanya disimbolkan dengan Z negatif. Oke, jelas ya, ada negatif, ada 0, ada positif. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat-sifat bilangan bulat. Sifat yang pertama itu disebut sebagai sifat simetri. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah dengar sebelumnya. Jadi di sini dikatakan bahwa jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jelas ya? Kemudian ada sifat transitif. Jadi jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Jadi misalkan X sama dengan Y sama dengan 5, kesimpulannya apa? X sama dengan 5. Ini namanya sifat transitif. Nah, berikutnya ada yang namanya sifat substitusi. Jika A dan B masing-masing adalah bilangan bulat dan A sama dengan B, A sama dengan B, maka B dapat disubstitusikan ke A pada suatu ekspresi matematik sehingga diperoleh ekspresi yang ekuivalen. Sebagai contoh, misalkan ada suatu ekspresi A ditambah 5 sama dengan bla bla bla. Nah, kemudian di sini diketahui kalau A itu sama dengan 3. Nah, jadi dengan menggunakan sifat substitusi ini, kita bisa mengganti nilai A pada ekspresi di atas atau persamaan di atas dengan A sama dengan 3. Berarti berubah menjadi apa? 3 ditambah 5 sama dengan, kalau di sini X sama dengan X. Berarti kita tahu nilainya berapa? 8 sama dengan X. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, sifat ini adalah sifat yang paling penting untuk kita nanti belajar tentang teori bilangan. Jadi jika A dan B merupakan bilangan bulat, berlaku A plus B juga bilangan bulat, A min B juga bilangan bulat, dan A kali B juga bilangan bulat. Sebagai contoh, ketika saya memilih A sama dengan 3 dan B sama dengan negatif 2. Berarti A plus B itu sama dengan berapa? 3 ditambah negatif 2 sama dengan 1. Nah, A plus B sama dengan 1. 1 anggota Z atau anggota bilangan bulat. Maka A plus B juga anggota bilangan bulat. Ini contohnya. Bagaimana dengan A min B? Berarti A dikurangi B sama dengan 3 dikurangi negatif 2 sama dengan 5. Juga anggota Z. A kali B. A kali B berarti 3 dikali negatif 2 sama dengan negatif 6. Juga anggota Z. Nah, ini nanti yang akan sering kita jumpai di materi berikutnya. Oke, mudah bukan? Next. Sifat berikutnya, sifat asosiatif untuk penjumlahan. Nah, ini sudah teman-teman pelajari dari SMP, pasti dapat di kelas 7.
Jadi A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B plus C. Lihat kembali, kalau ada tanda kurung berarti yang dikerjakan pertama kurungnya dulu. Kemudian ada sifat komutatif untuk penjumlahan, A plus B sama dengan B plus A. Contohnya 5 tambah 2 sama dengan 7, 2 tambah 5 sama dengan 7 juga. Berarti 5 plus 2 sama dengan 2 plus 7. Mudah sekali. Lanjut. Nah teman-teman, di sini ada unsur identitas terhadap penjumlahan. Nah, unsur identitasnya apa dalam operasi terhadap penjumlahan? 0. Karena A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Selain ada unsur identitas, ada unsur inverse juga terhadap penjumlahan. Inverse itu supaya nanti kalau dijumlahkan hasilnya menjadi identitasnya. Berarti A plus B sama dengan 0. Berarti kalau 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0. 6 ditambah negatif 6 sama dengan 0. 7 ditambah negatif 7 sama dengan 0. Gini ya teman-teman. Next. Nah, pada perkalian juga berlaku sifat asosiatif dan sifat komutatif. Teman-teman sudah tahu lah. Next. Nah, di sini kalau di dalam operasi perkalian, unsur identitasnya bukan 0, tetapi 1. Jadi ada bilangan 1, sehingga untuk setiap bilangan bulat berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Contoh, 6 kali 1 sama dengan 1 dikali 6 sama dengan 6. 7 kali 1 sama dengan 1 kali 7 sama dengan 7. Mudah. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang di sini ada yang namanya sifat urutan. Mungkin teman-teman baru dengar atau mungkin sudah pernah membaca, nggak masalah. Kita baca sekali lagi. Ada subhimpunan P dari bilangan bulat yang disebut sebagai bilangan positif. Jadi himpunan P itu anggotanya bilangan positif. Dalam hal ini merupakan bilangan asli atau Z positif dengan sifat untuk setiap bilangan bulat A berlaku 1 dan hanya 1 dari 3 kemungkinan berikut. Yang pertama, kalau yang pertama, A bisa menjadi anggota P atau A itu 0 atau negatif A yang anggota P. Contohnya, ketika A sama dengan negatif 2, berarti A tidak sama dengan 0. Berarti yang tengah ini kan nggak berlaku. Apakah A anggota P? Apakah negatif 2 anggota P? Bukan. Berarti yang memenuhi negatif A, yaitu negatif 2 adalah anggota P. Kenapa bisa? Ya 2 anggota P. Kan gitu. Jadi ada 3 kemungkinan. A anggota P, A sama dengan 0, atau negatif A yang anggota P. Nah teman-teman, biasanya ini nanti akan teman-teman pelajari lebih dalam mata kuliah analisis real. Jadi nanti kalau mata kuliah itu dibuka, silahkan diambil, karena penting juga. Kemudian, jika A, B itu anggota himpunan P, maka A plus B juga di P. Contohnya, 2, 3 itu anggota P, berarti 2 plus 3 sama dengan 5 juga anggota P. Next, jika A, B di P, maka A kali B juga di P. Ini contohnya sama, 2, 3 anggota P, maka 2 kali 3 sama dengan 6 juga anggota P. Nah teman-teman, dengan menggunakan sifat ini, kita dapat mendefinisikan urutan. Nah, di sini ada definisi. Bilangan bulat A dan B disebut A kurang dari B jika B dikurangi A itu ada di P. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap A di P berlaku 0 kurang dari A atau A lebih dari 0, sebab A dikurangi 0 sama dengan A. Benar ya? Jadi karena positif dia selalu lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat itu, maka berlaku
Untuk setiap dua bilangan bulat AB berlaku satu dan hanya satu dari pernyataan berikut, yaitu A kurang dari B, atau A sama dengan B, atau B kurang dari A. Tidak ada yang lain. Oke, jadi misalkan A-nya 2, B-nya 3, berarti yang memenuhi apa? A kurang dari B. Tidak mungkin nanti A juga lebih dari B, atau A sama dengan B. Nah, yang kedua, jika berlaku A kurang dari B dan 0 kurang dari C, maka A plus C kurang dari B plus C. Oke. Kemudian jika A kurang dari B dan 0 kurang dari C, atau C lebih dari 0, maka CA kurang dari CB. Dikali positif ya, berarti tandanya tetap. Oke. Nah, selain tanda kurang dari, kita juga akan menggunakan tanda lebih dari, yaitu A lebih dari B jika dan hanya jika B kurang dari A. Jadi B kurang dari A itu sama aja dengan A lebih dari B. Oke. Mudah ya sampai sini ya. Sekarang kita ke bilangan rasional. Bilangan real R rasional jika terdapat bilangan bulat P dan Q dengan Q tidak sama dengan 0, sedemikian sehingga R sama dengan P per Q. Nah, jika R tidak rasional, maka R disebut sebagai bilangan irasional. Ulangi, R itu disebut bilangan rasional kalau R itu bisa diubah menjadi bentuk P per Q. Dengan P, Q itu anggota bilangan bulat, dan Q tidak sama dengan 0. Contoh, 3 per 5, ini bilangan rasional. 11 per 12, 21 per 3, 22 per 6, rasional. Pertanyaannya adalah, apakah bilangan bulat itu juga bilangan rasional? Jawabannya, oke, coba perhatikan ini teman-teman. Saya ambil contoh 5 anggota set ya. Kita bisa ubah 5 ini menjadi 5 per 1. Nah, berarti 5 itu juga merupakan bilangan rasional. Berarti bilangan bulat juga merupakan bilangan rasional. Lalu, contohnya apa bilangan yang tidak rasional? Nah, contohnya adalah akar 2, kemudian pi, itu adalah dua contoh bilangan yang irasional. Nah, kenapa irasional? Karena akar 2 tidak dapat diubah menjadi bentuk A per B. Nggak ada yang memenuhi. Jadinya irasional. Nah, tugas teman-teman yang pertama adalah buktikan bahwa akar 2 ini irasional. Oke, tugasnya cuma satu saja. Nanti kita bahas di hari Kamis. Akan saya buatkan video untuk pembahasan dan materi berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih.